Jadi dalam video ini saya akan sampaikan bedanya antara action dan strategic action. Bedanya antara action dan strategic action. Action boleh, itu bagus daripada tidak action. Tapi yang lebih penting adalah strategic action. Nah, jadi khususnya bagi Anda pengusaha, saya tahu zaman sekarang pengusaha zaman sekarang sangat-sangat berat ya, banyak challenge-nya, banyak tantangan, banyak hal-hal yang ya apalagi zaman sekarang ya. Kita lihat kebijakan-kebijakan dari sisi pajak yang mulai mengobok-obok di online ya, dan juga beberapa bisnis-bisnis yang terkena kebijakan-kebijakan yang berbeda sehingga cash flow-nya kena, dan macam-macam lagi yang terjadi. Jadi ditambah hal-hal internal, yaitu mengenai internal perusahaan, karyawan, ya, produktivitas dan juga kualitas dari sisi produk dan sebagainya, belum ditambah dengan external problem, yaitu kompetitor, juga dengan tren behavior customer yang berubah, dan banyak hal-hal lain yang menyebabkan pebisnis zaman sekarang penuh dengan tantangan dan penuh dengan challenge. Kalau kita melihat situasi ini, sebetulnya kita ada dua pilihan. Satu, survive, kedua win ya. Satu survive, kedua win the game. Jadi memenangkan game ini. Kalau kalah berarti kan ya you cannot survive, dan kita akan tergerus begitu aja, kan akan lama-lama kan jatuh. Jadi khususnya di video ini ada beberapa strategi yang ingin saya sampaikan supaya minimal Anda tahu langkah-langkah yang harus lakukan seperti apa. Oke, so saya sekarang sedang mengejar ke subscribers, ke 500.000 subscribers. So jika Anda berkenan, saya himbau jika Anda memang berkenan, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, like, dan jangan lupa Anda subscribe ya, supaya Anda juga mendapatkan video-video terupdate dari saya. Di sini saya akan sampaikan ada yang disebut dengan action ya, ada pebisnis yang saya juga tangani saat ini. Dia actionnya bagus ya, dia memang orang yang action, orang yang cepat. Setelah dia import produk, dia mulai memasarkan di Indonesia, dia mulai import dari China, lalu dia coba memasarkan di Indonesia. Nah, cuman yang terjadi begitu dia import sudah, dia coba pasarkan, dia juga ada salesnya, dan dia juga mulai masuk ke beberapa customer, ternyata terbentur. Karena ternyata customernya sudah punya vendor lain, mereka juga sudah punya ya pemikiran lain dan sebagainya. Jadi di situ terbentur. Actionnya sih bagus, ya agresif. Dia melihat momentum, melihat ada peluang. Tapi pertanyaannya adalah actionnya oke, tapi tidak dengan strategi yang efektif. Nah, ada beberapa strategi yang saya juga belajar, dan ini saya pelajari salah satunya dari strategi perang Sun Tzu. Sun Tzu adalah salah satu guru strategi perang yang dimana kalau dia prinsipnya gini, kalau saya itu berperang, justru saya mau menang dalam pertandingan itu, menang dalam peperangan itu, tapi saya tidak mau berperang. Jadi saya menang tidak dengan berperang. Jadi saya tidak mau perang yang benar-benar wah habis-habisan gitu. Kalau kita lihat sebuah perang, ya gini, ada bedanya antara battle dan juga war ya. Battle and war. War itu panjang. Ya bisa 6 tahun mungkin lebih gitu ya, war panjang. Ya kita lihat Israel ya dan sebagainya ya, perang itu terus-terusan, perang, war panjang. Tapi battle mungkin sebentar. Ya, peperangan sebentar. Jadi cuma ya mungkin 6 bulan gitu kan. Kalau kita lihat banyak bisnis-bisnis yang bergelut di ice cream gitu kan. Ya perang ya, 6 bulan mungkin ya. Ada bisnis baru lagi muncul, Perang sih. Ya perang harga, perang produk dan sebagainya, perang. Ya battle only a few period of time, cuma berapa bulan ya, mungkin berapa ya nggak lama lah. Tapi kalau namanya war terus-terusan ya, itu terus panjang jangka waktunya. Amerika versus China, wah itu terus-terusan ya. Jadi war. Ini saya sedikit aja ya. Ini tentunya di luar konteks politik dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk kepada pebisnis. Nah, Anda pengen punya satu produk baru ataupun Anda ingin melunch satu produk yang dimana Anda akan masuk ke dalam satu market ya. Misalnya kalau kita lihat ya di segmen coffee gitu, udah banyak banget segmen coffee yang udah ada di pasar Indonesia. Ya zaman sekarang semua produk hampir sudah ada. Nah, jadi kalau Anda ingin masuk ke market yang sudah ada, yang saya sebut memasuki pasar, itu Anda ada beberapa strategi. Yang pertama, Anda mesti punya product differentiation. Anda mesti punya produk yang berbeda dibanding produk lain. Jadi kalau Anda masuk di kopi, ya kopinya bedanya apa dengan yang lain? Misalnya cara minumnya, atau rasanya, atau mungkin ada taste tertentu. Ya, nah salah satunya misalnya kalau kita lihat pasta gigi Sensodyne, ya Sensodyne itu masuk ke pasar pasta gigi yang dimana sudah banyak pasta gigi di luar sana. Nah ini Sensodyne masuk dengan dia punya perbedaan fokus, yaitu dia berbeda karena saya fokus dengan sensitive teeth. Jadi gigi yang sensitif maka itu pakai Sensodyne. Saya tidak promosi ya, saya hanya ingin sampaikan contoh. Nah itu dia masuk ke existing market dengan diferensiasi produk yang berbeda.
ya, karena dia fokusnya kepada sensitivitas. Nah, sama, kalau Anda masuk ke market yang existing, coba perbedaan produk Anda apa? Misalnya kita masuk ke produk kuliner, makanan, soto misalnya. Soto Anda bedanya dengan yang lain apa? Kuahnya, rasanya, dagingnya, itu ada product differentiation. Nah, product differentiation itulah yang akan membuat market melihat produk Anda, melirik produk Anda. Jadi jangan masuk sama persis atau cuman ATM doang. Nah, itu akan jadi perang harga. Anda akan perang terusan habis-habisan. Yang namanya perang, ya itu pasti berdarah-darah habis-habisan. Pasti capek. Itu. Jadi kalau kita bisa masuk tanpa harus berperang, karena kita punya diferensiasi. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa masuk, ya kalau kita punya produk yang kita pengen launch, yaitu adalah masuk ke segmen baru. Segmen baru, kalau kita lihat ada beberapa mobil-mobil yang saat ini ada mobil-mobil sport, ada mobil luxury, ada juga new segment. New segment itu adalah mungkin wanita ya yang memang ya wanita yang pengen simple dan mobilnya nggak terlalu besar, parkirnya gampang. Dia masuk ke segmen yang seperti itu. Jadi diciptalah mobil kecil, electric car gitu kan, parkir gampang, terus juga sangat simple, warnanya warna-warna cerah ya, pink muda, biru muda ya. Ya mungkin seperti warna-warna peach begitu kan, broken white. Nah, itu disukai oleh segmen tertentu. Jadi kalau kita masuk tadi yang pertama dengan product differentiation, yang kedua masuk ke segmen yang berbeda. Jadi kalau kita lihat segmen kelas wanita itu banyak banget ya, masuk ke celah yang sangat kecil. Itu segmen yang benar-benar sangat-sangat kecil. Jadi segmented banget, new segment. Itu saya lihat ada satu taksi dengan targetnya kepada taksi khusus wanita. Nah, ini benar-benar segmented banget, sangat-sangat new segment, bisa masuk ke sana. Kalau kita masuk ke new segment kan nggak perang, kita nggak usah berdarah-darah kan, karena kita masuknya new segment. Ya, segmentasinya benar-benar niche. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita bahkan creating niche baru. Ya, menciptakan kebutuhan baru. Jadi kalau tadi yang pertama adalah kita masuk ke market yang sudah existing, tapi kita ada produk diferensiasi. Yang kedua, memang kita masuk ke segmen baru. Yang ketiga, kita menciptakan pasar justru. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi waktu sekitar mungkin 12-13 tahun yang lalu, saya masuk ke satu pasar yang dimana di pasar tersebut belum mengenal istilah coaching. Ya, orang taunya konsultan, orang taunya mungkin ya training, tapi tidak tahu coaching itu apa. Jadi istilah coaching itu orang masih bingung, apa sih coaching? Ya, kenapa harus di coaching? Nah, saya menciptakan pasar baru, ada kebutuhan, ternyata orang ada kebutuhan untuk menciptakan pasar baru, yaitu adalah coaching. Beda coaching sama konsultan. Nah, di situ saya edukasi dan sebagainya sampai saat ini. Nah, sekarang sudah banyak istilah coaching. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kalau kita masuk ke sebuah pasar, segmen atau market dan sebagainya yang kita lihat yang sudah terlalu jenuh, berarti kita punya produk diferensiasi. Sudah terlalu jenuh, berarti kita masuk ke segmen yang benar-benar lebih niche lagi, atau kita bahkan menciptakan kebutuhan baru. Nah, itu adalah strategi. Jadi itu adalah salah satu strategi yang kita bisa lakukan sebagai pebisnis di kala saat ini sedang susah, sedang banyak challenge, sedang banyak masalah. Coba Anda pikirkan, ya memang satu sisi lagi banyak masalah, ada peluang apa? Ya, orang lagi pusing, lagi sepi pasarnya, berarti apa? Mungkin peluang di bagaimana mendatangkan traffic ke mall tersebut, misalnya mallnya sepi. Berarti Anda memberikan satu jasa layanan bagaimana untuk jasa membuat satu marketing campaign, marketing strategi yang dimana orang mau datang ke pasar tersebut. Contohnya juga di online. Ada beberapa orang yang sudah sangat bosen sekali ya nontonin seminar, webinar. Nah, kalau saya bisa angkat ya bagaimana si webinar ini bukan hanya semacam cuma webinar biasa, tapi bisa mengangkat bahwa itu adalah sebuah refreshment ya, education dan edutainment. Nah, itu menjadi satu kebutuhan baru yang diciptakan oleh si marketer ini. Jadi dia bahkan bisa mengangkat si pembicaranya, mengangkat si temanya, sehingga orang mau datang ke sana. Itu menciptakan pasar. Nah, jadi zaman sekarang ya kalau kita lihat bisnis ya, kita lihat sepi dan sebagainya, customer ini pada pindah ke tempat lain, atau mungkin mereka ya nggak datang ke sana lagi. Bisa jadi mereka udah jenuh, udah males. Nah, coba antara tiga tadi, apakah Anda harusnya buat satu diferensiasi inovasi strategi, inovasi promosi, inovasi bagaimana produknya dibuat satu offer penawaran yang lebih bagus, atau mungkin toko Anda dibikin menarik. Ya, itu satu diferensiasi. Ada beberapa mall yang saya lihat dia rebranding lagi, dia ubah tampilannya, dia ubah fasilitasnya, dia ubah semua. Ya, tapi nggak usah semua bisnis seperti itu. Jadi benar-benar mengubah, sengaja membuat diferensiasi supaya banyak layanannya, banyak fasilitasnya dan sebagainya. Itu ubah semua tampilannya, rebranding. Satu. Atau kedua,
Ya, dia masuk ke segmen yang berbeda. Ada beberapa contoh restoran-restoran yang tadinya punya banyak cabang di mana-mana di Indonesia, dia menutup gerainya karena corporation cost begitu besar dan dia rugi. Akhirnya dia masuk ke beberapa segmen tertentu yang masuk ke fokusnya tidak banyak distribusi di mana-mana, tapi fokusnya kepada catering. Ya, karena dia lihat di situ ada pasar tertentu yang tidak terlayani dengan baik. Jadi dia cuma fokus ngebangun di online, ya, dia masukkan menu, masukkan katalog dan sebagainya. Lalu dia masukkan jaringan-jaringannya melalui reseller dan dia masuk ke bisnis B2B, di mana ada layanan ada kebutuhan di cateringnya. Karena dia restoran yang cukup dikenal dulunya, dia punya cabang begitu banyak, tapi karena operation cost tinggi, dia fokus ke 1-2 cabang saja yang sangat menguntungkan. Lalu dia buka layanan jaringan reseller dan di situ masuk ke segmen B2B. Nah, itu adalah menciptakan pasar. Itu menciptakan kebutuhan baru, bahkan dia fokus kepada segmen tertentu. Ya, jadi ada beberapa hal. Sekarang kalau kita lihat, begitu menjamurnya juga fitness, ya, di mana-mana fitness. Nah, di mana fitness? Nah, fitness itu kalau kita sekarang, misalnya Anda juga pengusaha fitness, mau masuk yang perang, kita mau perang sama fitness lain, ya kita berdarah-darah. Saingan harga, saingan program, saingan promosi, ya, benar-benar kita juga misalnya dia buka di tempat lokasi yang mahal, kita juga buka di situ. Kan berdarah-darah, ngapain? Lebih baik kita menang tanpa harus berdarah-darah, kan? Ya udah, kalau dia misalnya punya, oke, kita lihat nih, enemy kita nih, dia punya fasilitas begini, oh 24 jam, oh fasilitasnya gymnya bagus, oh alat-alatnya bagus dan sebagainya di mana-mana. Nah, udah. Jadi kita jangan perang dengan dia. Kalau gitu kita bisa perang, bagaimana kita masuk juga, tapi nggak usah perang dengan orang ini. Ya, kita bisa masuk dengan yang lain. Misalnya, ya kalau dia masuk sendiri tanpa dengan aliansi dengan yang lain-lain, dia masuk dengan kekuatan dia sendiri. Kita mungkin aliansi dengan beberapa grup, kolaborasi dengan beberapa bisnis-bisnis lain yang mungkin target marketnya sama, tapi juga tidak kompetisi dengan Anda. Jadi kalau Anda punya fitness, Anda kerjasama dengan salon, kerjasama dengan kuliner, kerjasama dengan kafe, kerjasama dengan mungkin di showroom mobil, atau kerjasama dengan mungkin ya bengkel mobil yang memang bagus, Anda masukkan sih. Jadi lengkap semua, ada salonnya, ada bengkelnya, ada car wash-nya, ada segalanya, semuanya di situ. Jadi itu akan membuat satu nilai tambah buat bisnis fitness Anda, karena Anda beraliansi atau bekerja sama dengan pebisnis lain yang tidak berkompetisi tapi target marketnya sama, ya. Jadi tidak perang kan dengan si fitness lain itu kan. Nah, itu. Jadi kita juga harus berpikir, ya, ini adalah strategi. Maka kesimpulannya adalah gini, action doang itu oke daripada tidak action. Tapi zaman sekarang, action doang bisa jadi Anda lose the game. Anda kalah perang dan Anda berdarah-darah. Ya, lebih baik saya pikirkan strateginya supaya saya bisa menang tanpa harus berperang. Ya, so kalau Anda mau belajar lebih banyak lagi mengenai strategi-strategi, Anda bisa konsultasi dengan tim saya. Kita sama-sama bisa brainstorming di bisnis Anda, kira-kira strategi yang tepat apa. Karena zaman sekarang, it's not about just do the business, it's about strategic business. Ya, kita berperang strategi. Tapi ingat, konsep saya adalah saya tidak mau berperang berdarah-darah. Saya mau menang tanpa harus berdarah-darah, tapi peaceful aja. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa produk-produk merek China yang mendominasi di Indonesia, mereka santai-santai, happy-happy masuk Indonesia tanpa harus perang sana-sini, karena didukung pemerintah, didanai dengan investor yang besar, sehingga dia bisa tenang-tenang di Indonesia, profitnya bagus, masyarakatnya oke, animonya bagus, dan dia didukung oleh pemerintah. Jadi peaceful, tapi they win the game. Nah, itu kuncinya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Delman, sukses selalu, salam pengusaha.